ternyata yang dikeluarin banyak gitu. Seperti apa? Makanya saya cuma bilang, biasanya 5 piring, tapi ini saya harus ada 15 piring. Tiba-tiba berikutnya harus ada 20 piring. Jadi mana kalau nggak saya kerja ekstra? Jadi waktu sama anak-anak pasti kemakan gitu. Terus malah pembahasannya jadi kemana-mana gitu. Ya Allah, saya cuma bilang, makanya saya bilang kemarin itu adalah kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk kayak gini, oke, ya oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu anak saya gitu. Tapi ternyata salah. Karena tapi waktu dulu kalau gue ngomong enggak, saya nggak tega untuk ngomong enggak ke anak gitu. Jadi saya iya aja. Makanya saya cuma bilang ini, udahlah, gue mah ngomong kayak begini udah. Gue udah nggak tahu lagi mas, karena gue sekarang harus selesai beberapa tagihan gue gitu. Ya gue harus bekerja. Jadi ya semaksimal mungkin, karena gue udah ya Allah, pokoknya gue udah sedikit lega gitu, karena gue sudah menyampaikan berdasarkan yang gue punya gitu. Ya mungkin makanya yang diminta sama Bang Minola itu, mungkin kalau itu bukan gue yang bicara, mungkin Bang Minola jauh lebih jelas secara legalitasnya. Karena ya saya bekerja gitu. Makanya ketika ada statement dari beliau bekerja juga, saya minta dituliskan apa yang beliau berikan di rumah itu, tulis gitu, ditulis jumlahnya berapa, ini berapa, nanti itu akan dijadikan satu pada saat kita membelikan rumah untuk anak-anak. Itu tujuannya, itu maksudnya. Tapi kan saya nggak ngerti, saya semua itu kalau kayak itu udah serahkan ke Bang Minola, karena legalitas tentang bank, tentang keuangan kan itu biar resmi aja ke sana. Tapi kan kalau saya kan cuma secara parenting, maunya begini gitu, maunya jadi satu, jadi untuk lembutkan hati gitu, ke situ lembutkan hati, maksud saya itu gitu. Sampai kayaknya memang itu nggak bisa didapatkan, makanya saya minta untuk berkomunikasinya kalau bisa pakai perantara aja dulu, karena kita makin banyak ngobrol makin berdebat gitu, makin berdebat. Dan saya sedang tidak tertarik untuk perdebatan itu. Tapi kalau sekarang mau tidak mau harus saya luruskan, bukan mau berdebat gitu. Kan setiap orang punya haknya untuk bicara. Ya kan? Berarti kemarin ketika bertemu di mediasi itu apa yang terjadi sih? Kalau boleh Iya, tahu. kita nggak ada yang berantem, nggak ada. Soalnya karena semuanya menghormati pengadilan. Ibu hakim yang berbicara di tengah, saya ditanya baru jawab. Saya tidak oposisi itu gitu. Jadi saya mencoba untuk kooperatif gitu. Tapi nanti hasilnya kayak gimana ke depannya ya saya mungkin biarkan saya dan mungkin beliau ya itu bisa ambil waktu dulu sendiri kayaknya. Apakah yang harus kita lakukan atau mendengarkan saran hakim, atau tetap dengan prinsip kita nggak tahu, Allah alam ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan insya Allah, saya cuma bilang ya Allah, mudah-mudahan Allah permudah aja, udah gitu aja. Tapi jalan itu masih terbuka ya kalau mediasi tujuannya untuk damai. Tanya ke saya, iya, tanya ke saya iya. Tapi yang saya minta lembutkan hati, lembutkan ekspresinya kalau bicara di depan saya, gitu. Jadi coba belajar yuk, mulai sama-sama dari nol lagi. Jangan, enggak emang gue begini misalnya, misal enggak, lembutkan yuk, lembutkan hati, lembutkan pikiran gitu. Jadi saya udah bicara lewat komunikasi ini tapi nggak respon. Iya, tapi kan tulisannya informasi bukan diskusi kan gitu. Jadi buat saya gini, udahlah gitu. Jadi ketika beliau menanyakan tentang, iya saya udah hubungi tapi cek di satu begini, kan anak-anak saya juga pasti dia buka handphone, nggak mungkin nggak, kan kami pernah hidup bersama, kami tahu. Jadi bahkan saya ganti nomor yang sebelumnya juga kan dia tahu, hubungin juga. Coba inget lagi mbaknya waktu nanya tentang konser Blackpink.